Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan, nama saya Sylvi Rahmawati, NIM 2619052, mata kuliah Psikologi Pendidikan B. Sebelum lanjut ke video, aku mau tanya nih, apa kabar kalian hari ini? Bagaimana sistem belajar daring? Pasti kalian merasa bosan ya? Memang kita semua merasa bosan karena kita diberi banyak tugas tapi tidak bisa mengerjakannya karena kita tidak memiliki motivasi dan malas mengerjakannya. Nah, daripada kamu bete, yuk kita bahas tantangan apa saja yang dihadapi selama belajar online di rumah. Dan pasti ada tips dan trik yang mudah loh untuk bisa diterapkan selama belajar di rumah. Berikut ini beberapa tantangan dalam belajar daring di rumah. Yang pertama, suasana belajar yang kurang kondusif. Suasana belajar online di rumah yang gak kondusif bisa bikin konsentrasi kamu menurun loh. Untuk menyimak materi yang diberikan guru, ada saja yang membuat mood kita menurun, misalkan seperti adik kita menangis atau kakak yang sedang menonton televisi keras-keras. Nah, itu bisa saja mengganggu konsentrasi belajar kita saat di rumah. Yang kedua yaitu guru terlalu banyak memberi tugas. Nah, ini nih yang membuat kita bete belajar di rumah karena kita hanya diberikan materi dan disuruh memahami sendiri. Susah ya, tanpa diberikan penjelasan yang detail oleh guru. Dan tantangan belajar daring di rumah yang terakhir yaitu merasa jenuh dan terisolasi karena di rumah kita tidak bertemu teman-teman dan harus belajar sendiri, mengerjakan PR sendiri, dan kita perlu suasana yang baru untuk belajar agar hati kita tidak merasa jenuh dan bosan saat di rumah. Nah, setelah kita tahu beberapa tantangan belajar daring di rumah, selanjutnya aku akan membagikan beberapa trik dan tips cara belajar yang tidak membosankan saat di rumah. Untuk tips yang pertama, gunakan tempat khusus belajar. Kamu bisa memilih salah satu ruangan di rumah kamu untuk bisa digunakan khusus belajar. Carilah khusus tempat yang sepi agar kamu bisa fokus mengerjakan materi-materi yang sudah dibagikan guru. Cara ini paling tepat kamu gunakan saat kamu belajar di rumah agar belajar lebih menyenangkan dan efektif. Tips yang kedua yaitu atur waktu belajar. Nah, cara ini penting banget kamu lakukan saat kamu belajar di rumah karena jangan gara-gara kamu belajar online dan menggunakan gadget ataupun laptop, kamu bisa seenaknya main game atau membuka aplikasi-aplikasi lain yang berada di gadget ataupun laptop. Pada saat kamu menggunakan gadget atau laptop, perlu didampingi orang tua karena banyak kejahatan-kejahatan di dunia sosial media apabila kamu tidak bijak dalam menggunakannya. Nah, sekarang tips yang terakhir yaitu gunakan aplikasi pelajaran yang terbaik. Nah, tips kali ini tidak jauh penting dari tips-tips sebelumnya loh. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi pelajaran berbasis online yang bisa kamu temukan di gadget kalian. Nah, dari beberapa tips dan trik yang sudah dijelaskan tadi, ada yang sudah kalian lakukan atau belum? Kalau belum, coba deh kalian lakukan ketiga tips tadi agar memudahkan belajar kalian saat di rumah pada masa pandemi ini. Nah, segitu dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa
like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini berguna bagi semua orang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.